Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada bahwasanya berpikir itu menurut Nabi mau berangan-angan berpikir yang satu saat saja itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kemarin yang pertama berpikir tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menghasilkan tauhid dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemarin yaitu berpikir-pikir tentang karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan melahirkan atau menyebabkan kita semakin cinta dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya kemarin berpikir tentang janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedemikian itu, andaikan janji-janji yang baik atau termasuk janji rezeki yang dijanjikan, maka akan melahirkan daripada semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta akhirat. Terus kemarin berpikir tentang ancamannya Allah. Maka akan melahirkan takut kita, penghormatan kita, penjagaan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemarin terakhir yaitu berpikir tentang kekurangan diri kita, kan itu. Jangan memikirkan kekurangannya orang lain. Yang kemarin akan menghasilkan atau melahirkan daripada kehidupan, menjadikan kita menjadi lebih baik, gitu ya, itu. Wa minha, dan itu sebagian dari berpikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi Allah dan Rasulnya, ang tatafakkara, jika berpikir-pikir siapa orang tersebut fi ikhatati ilmillahi, di dalam sekelilingnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bika kepadamu, wa nadruhu, dan melihatnya Allah ilaika kepadamu. Artinya begini, setiap kita itu mau ngomong, itu langsung tersadar. Oh iya, omonganku ini langsung didengar oleh Allah. Akhirnya kita menjadi berhati-hati, gak ngawur. Mau berbuat, walaupun gak ada orang, ya kan. Nah, ya kan, ngintip jando, ini ngintip anak gadis orang. Walaupun gak ditengok sama orang, kita langsung sadar, oh iya, Allah mengetahui perbuatanku, Allah menengok aku, loh kan begitu ya. Nah, kita mau korupsi umpama Pak Sekdes ya, langsung ingat kepada Allah, ya Allah, engkau tahu kalau ini sebenarnya ndak hakku, ndak milikku, nah aku tilap. Orang ma'alif rahimahullah. Nak selingkuh ya begitu. Walaupun istrinya ndak tahu ya kan, tapi langsung ingat kepada Allah bahwa Allah tahu. Oh, ini nanti menyebabkan kalau istrinya nggak tahu, Allah tahu. Kalau istrinya tahu, jadi perang dunia ketiga, kan gitu. Nah, seperti itu, bala, tidak selesai-selesai ya kan itu. Lewang nurut masih diancam-ancam terus, dimarah-marah terus ya kan. Nah, itu. Jadi berpikir tentang apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita nak buat majelis gibah atau rasan-rasan ripita ya. Nah, ini ya, nah, itu langsung oh iya ingat. Ini Allah mendengar, ini Allah tahu. Nah, itu. Nah, janjian umpama Pak Tamrin janjian sama cewek umpama kan. Walaupun Pak Janis nggak tahu, Pak Mukhlis nggak tahu, Pak Sekdes nggak tahu, itu Allah tahu. Nah, langsung akhirnya enggak jadi. Nah, berpikir seperti itulah, pokoknya intinya gini, berpikir
bahwasanya andaikan kita berbuat yang tidak baik itu akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak ada manusia atau orang lain yang melihat gitu. Bahkan apa yang di dalam hati ya, bahkan apa yang di dalam hati, ikhlas Pak Guru Tamrin, ikhlas padahal hatinya merutuk, nah itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tahu. Nah, berpikir yang seperti itulah itu berpikir yang dibolehkan, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, dan sudah benar-benar menciptakan siapa kami al insana kepada para manusia. Wa na'lamu, dan mengetahui siapa kami ma segala sesuatu. Tuwaswisu, yang bergerak-gerak bihi dengan manusia, apa nafsuhu, dirinya para manusia, apapun yang terbesit di pikiran, di hati kita, ya kan? Karena Allah yang menciptakan, maka Allah menjadi tahu. Gitu loh. Secara akalnya bagaimana Pak? Gini contoh, ini contoh. Pak Sekdes bangun rumah tuh. Nah, sebagai tukangnya atau ya sebagai apalah ya kan. Pokok yang bangun lah kan itu. Anggaplah tukang atau apa yang tukang apa tuh? Tukang kerancang dulu apa namanya? Kontraktor. Arsitek. Nah, itu kan dibuat oleh tukang gini. Nah, lah Pak Sekdes kan di pojok sana, pomo apa namanya meletakkan emas 1 kilo. Nah, terus ditutup. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Pak Sekdes tahu karena yang buat. Bahwa di pojok sana itu ada emasnya 1 kilo. Begitu sama dengan kita manusia. Karena Allah yang buat, maka Allah tuh tahu apa yang ada di diri kita, apa yang was-was kita, segala macam di hati kita. Karena Allah yang buat. Ya sama dengan begitu secara akalnya. Wa nahnu, dan adapun kami itu aqrabu, lebih dekat ilaihi kepada para manusia, min hablin, dari tali alwaridi yang ada di dalam pembuluh darahnya, min hablil warid, dari pembuluh darahnya. Jadi begitu, urat darahnya. Pokoknya urat-urat itulah ya. Jadi Allah itu lebih berat, lebih dekat daripada uratnya. Ngomong urat ya Pak Guru Tamrin langsung ketawa, urat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Urat nadi itu loh Pak Guru, aneh-aneh weh. Saya tuh curiga ketawanya kok beda gitu, ngomong urat itu. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa, adapun Allah itu ma'akum, beserta kalian semua. Allah membersertai kalian semua. Ainama, dimanapun kuntum ada siapa kalian semua. Dimanapun itu Allah menyertai kita, walaupun ngumpet-ngumpet. Umpama yang buat getah kok dikasih tatal banyak-banyak, atau dikasih yang aneh-aneh, supaya tetap Allah tahu. Ya. Yang nimbang sawit umpama walaupun ini ya, asli ya sekian ya, padahal sudah diginiin gitu. Nah, tetap Allah tahu. Yang budui istrinya, nah, ya tetap Allah tahu. Walan alif rahimahullah. Wallahu, dan adapun Allah. Ketika balik ke Jambi kan ditanya, macam mana Bang? Hatinya aman? Aman, Dek. Padahal di sini ya macam-macam ya kan itu. Tapi Allah tetap tahu.
Wallahu dan adapun Allah bima dengan segala sesuatu tak maluna yang pada mengerjakan siapa kalian semua itu basirun dat yang maha melihat. Nah itu begitu tahu kan. Apalagi istri Pak Guru ya, jangan sembrono. Ya. Seorang perempuan tuh feelingnya tuh tepat. Wah ya. Andai kan beliau kok tidak mau ngomong, itu karena beliau menjaga diri, menjaga keluarganya. Padahal sebenarnya dikasih feeling sama Allah. Perempuan tuh feelingnya paling kuat kalau sudah sebagai istri. Nah, begitu. Jangan coba-coba. Wa qala Allah Ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Alam taro apakah tidak melihat siapa kalian semua? Annallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ya'lamu mengetahui siapa Allah subhanahu wa ta'ala ma kepada segala sesuatu fis samawati yang ada di langit wa ma dan segala sesuatu fil arti yang ada di bumi. Ya secara akalnya tuh begitu tadi. Wong Allah yang buat langit, Allah yang buat bumi, Allah tahu. Dimanapun itu, wong Allah yang buat. Gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ma yakunu tidak akan ada min najwa. Apa dimanain di situ? Berkumpul tidak akan berkumpul min salah satin dari 3 orang illa huwa kecuali huwa adapun Allah itu rabi'uhum orang yang keempat itu. Tidak akan ada yang rahasia ya. Walaupun bertiga berhasil tetap yang keempatnya Allah tahu. Maksudnya Allah tuh yang tahu, yang keempat, bukan 3 wae. Makanya di sini dicontohkan 3 Pak Guru. Karena nanti ada hadisnya Nabi itu yang 2, yang ketiga setan. Tidak ada kalian kok berdua-duaan yang bukan muhrim kecuali yang ketiga itu. Makanya enggak yang ini enggak kedua dicontohkan. Begitu ya. Jadi jangan coba-coba. Nanti dibanding-bandingkan pula. Aku enggak bisa. Aku kalau berdua yang ketiga itu Allah. Keliru kalian kalau begitu ya. Kalau tentang itu yang ketiga setan. Allah tetap ada. Tapi yang paling dekat dengan kalian berdua, laki-laki perempuan yang bukan muhrim, kok berduaan itu yang ketiga setan. Makanya ini salah satin tulisannya. Karena untuk jagoi Pak Tamrin itulah biasanya ngeyel kan. Gak bisa dalam Quran itu kalau berdua yang ketiga Allah. Padahal dalam Quran itu min najwa salah satin 3. Ya, baik itu kita berunding atau berapa, rahasia bertiga, berempat, maka yang kalau bertiga yang keempatnya Allah, kalau berempat yang kelimanya Allah. Tapi kalau kalian berunding berdua, laki-laki perempuan yang bukan muhrim, yang ketiganya, itu ya, ingat-ingat itu. Tes lah kalau udah percaya ya kan. Asalnya tidak berani jadi berani. Nah itu. Nah ini cerita asli itu, cerita budak-budak yang beler-beler itu. Nah, kamu kenapa kok jadi begitu? Pernah ini persidangan ya. Ini persidangan, saya menyaksikan persidangan. Jadi disidang oleh Pak Adat itu begitu. Kamu ngapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya kami ngobrol-ngobrol biasa Pak asalnya. Nah, kan gitu. Nah terus kok bisa, macam mana kok bisa begitu? Yang sikapnya jawab, ya kan? Aku tuh cuma megang dikit Pak. Asalnya kan begitu. Yang sikapnya tadi, aku megang dia mau kok Pak. Nah kan gitu, yang lakinya, yang perempuannya tidak mau macam mana. Wong sebenarnya aku juga penasaran, kan gitu.
Nah, akhirnya megangnya pindah, ya akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya disidang oleh Pak Adat. Diiring keliling kampung waktu itu, padu telanjang bulat berdua, kan malu. Kalau dulu begitu, kalau sekarang ya enggak lagi. Penuh ham Pak Sekdes ya. Nah itu. Bilal Mu'alif Rahim. Kalau dulu takut-takut nian. Orang kok berbuat baik ketahuan takut-takut nian, maka jarang. Kalau sekarang kan enggak apa-apa. Bahkan kadang enggak apa-apa, nah, kan gitu. Yang hukum tuh udah berani kalau sekarang malah. Al-ayah itu. Wada dan adapun inilah wada tafakuru dan adapun inilah berpikir itu samrotu adapun buah daripada berpikir bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan tuh Allah lihat, Allah tengok, Allah dengar, Allah yang mengetahui. Angtastahi jika malu siapa engkau minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaroka jika melihat siapa Allah kepadamu. Tastahi, angtastahi jika malu siapa engkau. Minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena kunci kemaksiatan itu orang tuh sifat malunya sudah hilang ya. Makanya di sini samratuhu angtastahi. Jika malu siapa engkau minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaroka bahwa jika melihat siapa Allah kepadamu. Haitsunahaka ketika melarang siapa Allah kepadamu. Kalau pas dilarang Allah, hendak ditengok sama orang, tapi karena selalu berpikir bahwa Allah melihatnya, Allah selalu melihat gerak-geriknya, hati dan dohir dan batinnya, maka menjadi tertahan dirinya dari berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayufkiduka atau sesuatu yang engkau menjadi terlewat. Khaisu amaro sekiranya memerintahkan siapa Allah kepadamu atau peraroh wong ya kan, pedak ditengok orang. Enggak tahu, sudahlah enggak puasa, enggak ditengok orang kok. Sudahlah enggak sholat. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi, kita meyakini bahwa ketika kita melaksanakan larangan Allah, itu Allah melihat. Ketika kita meninggalkan perintahnya Allah, itu Allah juga melihat. Sehingga kita akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Itu hasil daripada kita berpikir, berkeyakinan bahwa Allah itu selalu mengelilingi kita. Itu begitu. Wa minha dan itu sebagian dari berpikir itu angtatafakaro. Jika berpikir siapa engkau fi hadil hayatid dunya di dalam inilah kehidupan dunia. Wa kasratu istigholiha dan banyaknya melalaikannya dunia. Dan banyaknya melalaikannya dunia. Wa kasratu istigholiha. Isgoliha atau asgoliha. Wa kasratu asgoliha dan banyaknya melalaikannya dunia. Wa sur'ati zawaliha dan cepat hilangnya dunia. Jadi berpikir tentang kehidupan dunia ini bahwasanya yang sangat cepat hilang dan berubah. Kita umpama ya, ini diingat-ingat, ditengok-tengok kalau tidak percaya, orang setinggi apapun pangkatnya, orang sepenting apapun dia di perusahaan ataupun di desa atau dimanapun, itu tuh mati langsung diganti, tidak akan tidak. Bininya ya langsung jadi janda, dilirik Pak Tamrin. Qolal Mu'alif Rahim. Wong lakinya belum meninggal dirairi terus, apalagi lakinya sudah meninggal. Anak-anak kita sehari dua itulah nungguin kita sedih katanya. Nanti 2-3 hari kemana nak? Balik Pak, kerja disuruh orang perusahaan balik. Ya gitu. Pekerjaan kita yang hilang pekerjaan itu cuma seorang, yang antri kerjanya 100. Nah itu begitu. Istri kita kalau masih muda sudah jangan tanya lah tentang itu ya.
Tahu dewek lah itu ya, itu qaulal mu'allif rahimah. Harta kita ya sudah jadi rebutan, rentenir karo punya hutang. Anak-anak kita kalau tidak soleh-soleh kebetulan dan lain sebagainya. Wa fil akhirati, dan juga berpikir tentang kehidupan akhirat, wa naimiha, dan juga nikmat-nikmatnya akhirat, wa dawamiha, dan selama-lamanya akhirat. Itu berpikir ya. Dunia ini apa sih, makan seenak apapun. Itu batasnya sini nah. Segini. Batas orang kaya orang miskin itu cuman segini. Seenak apapun yang dimakan oleh orang kaya itu sama saja enaknya apapun yang dimakan orang miskin, batasnya setelah ini sama persis, hasilnya pun sama ya, hasilnya sama, bahkan terkadang lebih bau makanannya orang kaya. Kata orang loh itu, saya tidak pernah neliti ini tuh, kata orang. Setidaknya riwayatnya dari Pak Tamrin lah kemarin. Kalau Pak Guru Tamrin kan, beliau itu apa namanya, teliti seperti itu kan. Qaulal mu'allif rahimahullah itu seperti itu ya. Batasnya cuma segini antara orang kaya dan yang bukan orang kaya. Ya. Kalau masalah makanan, andai kan kok masalah apa namanya, masalah harta atau apa, cuman beda model gitu, beda model ya. Kalau orang biasa ya jalan kaki atau pakai sepeda ondel atau pakai motor ya, agak kaya dikit ya mau rodanya 4 gitu kan, nanti sampainya ya sama, nah malah cepat roda 2 ya kan. Itu qaulal mu'allif rahimahullah itu begitu. Jadi artinya apa ya, jangan kita terlalu susah, wala tai'asu ala ma fatakum, kalian jangan putus asa, jangan kecil hati kepada sesuatu yang mungkin belum ada di diri kita. Di ayat yang lain, wala tafrahu bima atakum, ya jangan terlalu bahagia, jangan terlalu senang atas apa yang Allah berikan kepada kalian semua. Baik itu adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu di kita, semua-muanya menjadi cobaan bagi kita. Itu diingat-ingat ya, senang ataupun tidaknya. Wala tafrahu bima atakum. Nah itu nanti baiklah. Nah untuk modal ceramah atau Pak nanti ya gitu. Qala Allah Ta'ala, wala tafrahu bima atakum wala tai'asu ala ma fatakum. Nah, itu. Nantilah ditulis di papan tulis ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika, demikian itu, yubayyinu, memberi penjelaskan, menerangkan siapa Allah lakum kepada kalian semua, al ayata, kepada ayat-ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum, supaya ada siapa kalian semua ada itu tatafakkaruna, pada berpikir fit dunya, baik di tentang dunia ini, wal akhirati, dan juga tentang akhirat. Ya sudah, pokoknya badannya sehat, ada pekerjaan, kerja. Nah itu, jangan pernah kalian berpikir begini, ini bolak-balik saya sampaikan ya, jangan pernah kita berpikir begini, kalau aku tidak kerja ya nggak makan. Jangan, sekali-kali jangan. Kalau aku tidak motong nak makan apa? Ojo Pak Dengge. Qaulal mu'allif rahimahullah, kalau tidak ada aku tidak hidup, tidak dia itu. Nah jangan pernah. Qaulal mu'allif rahimahullah. Padahal kalau tidak ada Pak Tamrin lebih hidup dia. Qaulal mu'allif rahimahullah. Ngomong macam itu pula ya kan itu. Nah, itu begitu. Ya, kemarin sudah disampaikan ya. Kejarlah dunia maka kamu tidak akanlah dapat. Andaikan pun dapat maka tidak akan
banyak. Andaikan pun banyak, kamu tidak akan puas. Andaikan pun puas, kamu tidak akan lama. Nah, itu kalau dunia, karena ada batas namanya kematian. Berbeda dengan akhirat. Andaikan pun kalian cari akhirat, pasti dapat. Pun sudah dapat, pasti banyak. Pun sudah banyak, pasti lama. Pun sudah lama, itu pun kalian akan puas dan selama-lamanya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna, balik pada memilih siapa kalian semua yang orang-orang yang lalai al hayatad dunya, kepada kehidupan dunia. Tapi pahamilah, ketahuilah, ingatlah, berpikirlah, wal akhiratu, dan adapun akhirat itu khairun, lebih bagus, selain lebih bagus, wa abqa, dan lebih selama-lamanya atau lebih kekal. Itu kalau akhirat itu begitu. Hebatnya kita di dunia, makan apapun itu paling mentok 2-3 piring sekali makan. Itu sudah sakit perut, nanti sudah manggil Pak Lupi, Pak Lupi, aduh sakit, kenapa? Makan 3 piring, kebanyakan. Piring 3 kok dimakan. Enggak, maksudnya walaupun tak isinya, ya. Kalau 3 piring jangan tanya. Begegelen enggak pernah keluar. Bahasa orang Jawa apa? Begegelen Pak dia. Keras tuh loh, keluar keras tuh loh. Apa? Begegelen. Nah itu, perutnya sakit. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah itu begitu ya. Beda dengan akhirat. Akhirat itu ya, besok kalau di ayat yang lain, kalau kita ngaji tafsir besok malam Senin bakalnya sampai, yang disediakan untuk Pak Janis dan lain-lainnya, 1 orang itu 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman. Itu sekali hadap habis Pak, pasti habis. Karena Allah bilang di situ waladainal masjid. Sistem di akhirat besok tuh begini. Pak Lupi makan 1, kan enak itu. Kan pengen nyicip lagi. Yang kedua tuh tambah enak. Makan lagi yang ketiga itu tambah enak. Makan lagi yang keempat tambah enak. Pokoknya semakin terus semakin enak. Itu kata-kata dalam Quran waladainal masjid. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Maka Pak Tamrin sabar-sabar ya. Nah, kalau sekarang belum bisa ya kan, masih takut-takut, besok di akhirat itu 70 kali 70 itu paling dikit. Nyicip 1 enak, 2 tambah enak, 3 itu ya, itu. Nah, itu juga begitu Pak. Iya, kalau percaya tes lah besok. Itu begitu. Nanti kalau tidak begitu lapor sama saya, tuntut saya besok di sana ya. Enggak lemes Pak, enggak dibutuhkan lagi Pak Lupi di sana. Enggak ada lemes-lemesnya ya, itu. Karena waladainal masjid, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi nggak ada lagi Pak, yang jual jamu kuat di sana, nggak guna. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lawannya juga begitu, semakin tambah semakin enak. Telap Pak, telap. Ya, jadi desain akhirat dengan desain dunia beda, nggak sama ya. Jadi ukurannya lebih beda. Mohon maaf ya kan. Walaupun guru tamrin kecil-kecil ya kan, udah besok tuh jadi 30 meter. Kok 16 meter ya? Itu. Jadi Pak Guru Tamrin bayangin sendiri, 16 meter itu seberapa tingginya? Panjangnya loh seberapa? Alif rahimahullah. Ya itu kalau pas tidak tidur ya begitu tuh beliau. Wa qala ta'ala ya. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib
Wa innad daral akhirati lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik ya. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia ini ilalahun kecuali cuman main-main. Sendagura ya. Wala ibun, dan main main. Tahu itu namanya? Iya. Bukan main-main Pak Guru. Nah Pak Guru ya, sekarang tuh dimain-mainkan, icaknya jadi guru agama, ya toh? Jadi kepala madrasah, ngajar, nah itu main-main. Begitu. Itu kita nampaknya apa namanya serius. Wah sholat nak iyo, jadi imam nak begini ya, ada usah. Namanya main-main dan sendagu kurang, sudahlah. Ini nak pening pula, akhirnya stres ya kan itu. Wa inadarul akhirata, dan sesungguhnya dunia akhirat, sesungguhnya rumah akhirat itulah yal khayawanu, lahi adapun akhirat itu al khayawanu, kehidupan, laukanu, jika ada siapa mereka, ada itu ya'lamuna, pada mengetahui yang hidup sebenar-benarnya itu kalau sudah di akhirat, mulainya dari mati. Maka Nabi bilang annasu nuwamun wa idza mata ingtabah, manusia itu pada tidur. Nah ini lagi mimpi, Pak Guru Tamrin lagi mimpi ngaji, besok mimpi ngajari anak-anak ya kan. Yang istrinya 2 ya begitu, yang kebunnya lebar ya begitu, istrinya banyak ya begitu. Kehidupan ya kan. Yang lagi susah juga begitu, mimpi. Ketika mati itu mimpi, oh aku kemarin mimpi susah ya, nah gitu. Yang duda belum laku lagi yang ngimpi Pak D, tenang ya itu. Lalu alif rahimahullah. Yang ingin berbini 2 tidak terrealisasi ya mimpi. Oh aku kemarin tuh mimpi pengen bini 2, aku mau mimpi. Itu begitu. Jadi di dunia ini hanyalah mimpi, yang sebenarnya hidup adalah kehidupan akhirat. Wahada, dan adapun ada tafakur, dan adapun bertafakur, berpikir, bisa mari itu yasmiru, akan membekas laka bagimu apa zuhdu, bertahan atau menjaga diri sesuai dengan kebutuhannya fidunya, di dalam kehidupan dunia ini. Menjaga diri, zuhud itu menjaga diri Pak. Warok batu, dan menjadi semakin cinta fil akhirati, besok di akhirat. Warok batu, dan semakin cinta fil akhirati, di dalam akhirat. Itu kalau kita berpikir tadi bahwa kehidupan dunia itu hanya sepele, hanya mimpi, hanya main-main, nah, itu begitu ya. Jadi jangan serius amat Pak Guru ya. Wis ngantuk tidur, macam Pak Guru Tamrin itu loh. Ngantuk tidur, kelihatannya cocok ketawa, gitu kan sudah. Itu kehidupan ya begitu, cocok lah Pak Guru Tamrin itu begitu ya. Maka saya paling sayang tuh sama beliau itu. Nah itu tidak cocok tidur, kan? Cocok ketawa. Nah itu paling enak hidup ya. Wa minna an tatafakkara fi nuzulil mauti wa husulul hasrati, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.